Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan kita untuk tetap berada di rumah karena konflik yang sedang terjadi. Yang saya hormati Bapak Zafar selaku dosen Al-Quran, saya Stefani Selalahi dan teman saya Syahjanul Husna dan Taufik Hidayat. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Ulum Al-Quran dan Perkembangannya. Baiklah, saya akan mulai dari pengertian Ulum Al-Quran. Secara etimologis, Ulumul Quran berasal dari bahasa Arab, terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum bentuk jamak dari kata tunggal, yaitu ilmu. Dan menurut sejarah, ilmu adalah mengetahui dan memahami ayat-ayat Al-Quran dan lafaznya yang berkenaan dengan hamba dan makhluk-makhluknya. Sedangkan Al-Quran adalah kalam Allah yang berupa mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, ulumul Quran adalah ilmu Al-Quran atau ilmu yang membahas tentang Al-Quran. Dalam mempelajari ulumul Quran ada beberapa ilmu terbentuknya Al-Quran, yaitu yang pertama, ilmu asbab al-nuzul adalah ilmu yang menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Yang kedua adalah ilmu qiraat, yaitu ilmu yang menerangkan bentuk-bentuk bacaan. Yang ketiga, ilmu munasabah, yaitu ilmu yang menjelaskan korelasi surat, ayat, dan atau lainnya tentang Al-Quran. Yang keempat, ada ilmu aqsam Al-Quran, yaitu ilmu yang menjelaskan arti dan maksud-maksud sembah Tuhan yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kelima, ilmu nasikh wa al-mansyukh, ilmu yang menjelaskan tentang ayat-ayat yang dianggap mansyukh atau dihapuskan oleh sebagian mufassir. Selanjutnya ada ilmu al-muhkam wa al-mutasyabih, ilmu yang menjelaskan ayat-ayat yang dianggap bungkam atau yang belum dijelaskan maknanya, dan mutasyabih samar maknanya dan perlu dijelaskan maknanya. Selanjutnya yaitu ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang menjelaskan tentang tata cara pembacaan Al-Quran. Dan yang terakhir adalah ilmu ijaz Al-Quran, adalah ilmu yang menjelaskan tentang kekuatan susunan dan kandungan ayat-ayat suci Al-Quran. Baiklah, sekian dari saya. Selebihnya akan dilanjutkan dengan teman-teman saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Setelah membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup ulumul Quran, sekarang kita akan membahas tentang sejarah perkembangan ulumul Quran. Dalam sejarahnya dibagi beberapa tahap, yaitu tahap sebelum masa penulisan dan masa penulisan. Sebelum masa penulisan, yaitu di masa Rasulullah dan para sahabat, ulumul Quran belum dikenal sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri dan tertulis. Para sahabat adalah orang Arab asli yang dapat merasakan struktur bahasa Arab yang tinggi dan memahami apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Bila mereka menemukan kesulitan dalam memahami ayat tertentu, mereka akan menanyakannya kepada Rasul. Ada beberapa alasan mengapa ulumul Quran ini belum dibukukan. Pertama, para sahabat Nabi memiliki daya hafal yang kuat. Pada umumnya mereka adalah ummi, tidak bisa membaca dan menulis.
Kedua, alat tulis tidak banyak terdapat di kalangan mereka, sehingga mereka menulisnya di pelepah kurma, tulang belulang, daun, kulit binatang, dan semacamnya. Ketiga, Rasul melarang mereka menulis selain Al-Quran. Kedua, masa penulisan ulumul Quran. Di era Khalifah Utsman bin Affan, di mana wilayah Islam bertambah luas, sehingga terjadi pembauran antara pendatang Arab dan bangsa-bangsa yang tidak mengetahui bahasa Arab. Utsman telah meletakkan suatu dasar ulumul Quran yang disebut Rasm Al-Quran atau ilmu al-Rasm al-Utsmani. Kemudian di masa Ali adanya perkembangan baru dalam ilmu Al-Quran, yaitu ilmu nahwa dan irab Al-Quran. Masa Bani Umayyah, penyebaran ilmu Al-Quran melalui jalan riwayatan dan pengajaran secara lisan, bukan melalui tulisan dan catatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, langsung saja di sini saya ingin menjelaskan tentang urgensi mempelajari Al-Quran. Adapun tujuan dari mempelajari ulumul Quran adalah: 1. Agar dapat memahami kalam Allah Azza wa Jalla sejalan dengan keterangan yang dikutip oleh para sahabat dan para tabi'in. Para tabi'in tentang interpretasi mereka terhadap Al-Quran. Yang kedua, agar mengetahui cara dan gaya yang digunakan oleh para mufassir atau ahli tafsir dalam menafsirkan Al-Quran, dengan disertai penjelasan tentang tokoh-tokoh ahli tafsir yang ternama serta kelebihan-kelebihannya. Yang ketiga, agar mengetahui persyaratan dalam menafsirkan Al-Quran. Yang keempat, mengetahui ilmu lain yang dibutuhkan dalam menafsirkan Al-Quran. Hubungan ulumul Quran dengan ahli tafsir juga dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu: A. Fungsi ulumul Quran sebagai alat untuk menafsirkan, yaitu: 1. Ulumul Quran akan menentukan bagi seseorang yang membuat syarah atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara tepat dapat dipertanggungjawabkan. Maka bagi mufassir, ulumul Quran secara mutlak merupakan alat yang harus lebih dahulu dikuasai sebelum menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, dengan menguasai ulumul Quran, seseorang baru bisa membuka dan menyelami apa yang terkandung dalam Al-Quran. Yang ketiga, ulumul Quran sebagai kunci pembuka
dalam menafsirkan ayat Al-Quran sesuai dengan maksud apa yang terkandung di dalamnya dan mempunyai kedudukan sebagai ilmu pokok dalam menafsirkan Al-Quran. B. Fungsi ulumul Quran sebagai standar atau ukuran tafsir. Apabila dilihat dari segi ilmu, ulumul Quran sebagai standar atau ukuran tafsir Al-Quran artinya semakin tinggi dan mendalam. Ulumul Quran dikuasai oleh seseorang mufassir, maka tafsir yang diberikan akan semakin mendekati kebenaran. Maka dengan ulumul Quran akan dapat dibedakan tafsir yang sahih dan tafsir yang tidak sahih. Ada beberapa syarat dari ahli tafsir atau mufassir, yaitu 1. Akidahnya bersih. Yang kedua, tidak mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, mufassir mengerti usul fiqh at-tafsir. Yang keempat, pandai dalam ilmu riwayah dan diriwayah hadis. Yang kelima, mufassir mengetahui dasar-dasar agama. Yang keenam, mufassir mengerti usul fiqh. Yang ketujuh, mufassir menguasai bahasa Arab. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa ulumul Quran sangat penting dipelajari dalam rangka sebagai pijakan dasar dalam menafsirkan Al-Quran oleh para mufassir. Dapat dikatakan semakin dikuasainya ulumul Quran oleh mufassir, maka semakin tinggilah kualitas tafsir yang dibuatnya. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan pada kalian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kita untuk berkumpul. Kok berkumpul sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran. Ulum dan Al-Quran. Secara etimologis, ulum Beberapa alasan mengapa setelah membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup ulumul Quran. Apa-apaan sih lalat ini? Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu